Sejak kabar kehamilan Gentari menyebar, pagi di rumah Jaladara terasa memiliki bunyi yang berbeda. Lesung di dapur terdengar lebih dalam, air sumur seperti memantulkan doa, dan burung-burung emprit turun lebih banyak ke halaman. Orang-orang kampung mulai datang membawa daun katuk, gula kelapa, atau sekadar kabar baik dari sawah. Gentari menerima semuanya dengan menunduk, sebab ia sadar setiap pemberian juga membawa mata yang menilai. Ia berkata kepada Mbok Wirasih, "Aku takut terlalu banyak harap diletakkan pada rahimku, lalu perempuan tua itu hanya menatap tungku." Nimas Padmarini tetap mengatur rumah dengan rapi, tetapi sejak perut Gentari tampak membulat, langkahnya sering berhenti di depan bilik belakang. Ia tidak pernah bertanya apakah Gentari sehat, namun kadang menyuruh pelayan menaruh rebusan beras kencur di ambang pintu. Pemberian itu datang tanpa senyum, seperti bunga yang jatuh dari dahan dingin. Gentari menerimanya dengan hormat dan berkata pelan, "Semoga kebaikan ini kembali kepada Nyimas." Dari balik tirai, Padmarini mendengar ucapan itu, lalu pergi sebelum wajahnya terbaca. Ketika bulan Kapat tiba, hujan pendek turun pada malam-malam tertentu dan membuat atap limasan berdenting pelan. Gentari melahirkan anak pertamanya menjelang fajar, saat ayam belum sepenuhnya berkokok dan lampu minyak tinggal sebesar biji jagung. Bayi lelaki itu menangis kuat, membuat orang di pendapa terbangun dengan dada bergetar. Raden Mas Rekudana memberi nama Rangga Pamenang, sebab ia lahir seperti kemenangan yang tidak bersorak. Gentari memeluknya sambil menangis diam, merasa hidupnya diberi beban sekaligus cahaya. Orang Karangwuluh menyambut kelahiran itu dengan syukur. Perempuan penumbuk padi membawa beras kuning, lelaki penjaga irigasi membawa ikan kecil dari parit, dan anak-anak berdiri di pagar hanya untuk mendengar suara bayi. Namun di antara ucapan selamat, ada bisikan yang berlari lebih pelan dan tajam. Ada yang berkata, anak itu lahir dari bilik belakang, tetapi tangisnya sampai pendapa depan. Ada pula yang menjawab, tangis bayi tidak mengenal bilik, hanya orang dewasa yang suka membuat dinding. Setahun berganti, padi menguning, lalu dipotong, lalu ditanam lagi. Gentari melahirkan anak kedua pada sore mendung ketika angin membawa bau bunga randu. Bayi itu diberi nama Jalu Pranadipa, matanya jernih seperti air yang baru ditimba. Tidak lama setelahnya, anak ketiga lahir pada musim tanah basah dan dinamai Tirta Mandrawa. Rumah Jaladara yang dahulu sunyi mulai dipenuhi kain bayi, tempayan air hangat, dan suara langkah kecil. Gentari semakin letih, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang membuat sebagian orang merasa hormat. Nyimas Padmarini menyaksikan semua itu seperti seseorang yang berdiri di tepi sungai dan melihat perahu orang lain penuh hasil panen. Ia tidak menghancurkan perahu itu, tetapi hatinya bertanya mengapa miliknya tetap kosong. Pada malam tertentu ia masuk ke ruang pusaka, menyalakan dupa, lalu duduk lama memandang peti silsilah Jaladara. Apa gunanya menjadi pintu depan bila semua orang mencari suara dari belakang? Bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Hanya kayu tua berkeretak seperti menahan rahasia. Kelahiran keempat datang bersama awal kemarau berikutnya. Anak perempuan itu dinamai Laras Gending Jati karena tangisnya lembut dan berhenti saat mendengar gamelan kecil dari pendapa. Kelahiran kelima menyusul beberapa tahun kemudian, seorang bayi perempuan bermata teduh yang diberi nama Nawang Murtiara. Orang kampung mulai mengatakan rahim Gentari seperti tanah subur setelah lama dilupakan. Ada yang mengucapkannya dengan kagum, ada yang dengan iri, dan ada pula yang hanya mengangkat alis sambil menunggu apakah keberuntungan sebanyak itu akan berubah menjadi perkara. Dalam tahun-tahun itu, Gentari tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Ia masih turun ke dapur, mengajari anak-anaknya menyapa orang tua, dan menyapu halaman belakang sebelum matahari tinggi. Bila Rangga berlari ke pendapa, ia memanggilnya kembali agar tidak mengganggu tamu. Bila Jalu meminta duduk di kursi ayahnya, Gentari berkata, "Kursi besar tidak membuat hati menjadi besar." Mbok Wirasih sering memperhatikan dari dekat tungku, lalu tersenyum tipis,
Sebab ia melihat Gentari membesarkan anak bukan untuk merebut, melainkan untuk menjaga. Namun setiap anak yang lahir membuat bayangan lain ikut tumbuh. Para kerabat jauh mulai datang lebih sering ke rumah Jaladara, membawa alasan menengok bayi atau membicarakan sawah. Di antara mereka, suatu siang datang seorang lelaki berwajah panjang, berkumis tipis, dan berkain bagus yang tampak terlalu baru untuk perjalanan jauh. Namanya Ki Tambakrawa. Ia memperkenalkan diri sebagai paman jauh dari garis keluarga lama, lalu membungkuk kepada Raden Mas Rekudana dengan keramahan yang licin seperti minyak di permukaan air. Ki Tambakrawa membawa gulungan silsilah, tas kulit berisi surat tua, dan mulut yang pandai menyusun kata. Ia memuji rumah Jaladara, memuji padi di lumbung, memuji tangan Nimas Padmarini yang menjaga adat, lalu melirik sebentar ke arah halaman belakang tempat Gentari sedang menjemur kain anak-anak. Rumah besar memang harus dijaga dari cabang yang tumbuh terlalu liar, katanya sambil tersenyum. Raden Mas Rekudana hanya mengerutkan dahi, tetapi Padmarini menunduk sambil menyembunyikan getar kecil di sudut bibirnya. Pada malam pertama tinggal di rumah itu, Ki Tambakrawa meminta kamar dekat ruang penyimpanan, bukan kamar tamu yang menghadap kebun. Ia berkata lebih suka tempat sunyi agar dapat membaca silsilah lama. Mbok Wirasih yang menyiapkan tikar segera merasa ada yang tidak lurus, sebab tamu biasa memilih angin segar, bukan dinding dekat peti kunci. Saat ia melewati Gentari di dapur, ia berkata lirih, "Tikus yang mencari padi tidak selalu masuk dari pintu lumbung." Gentari memahami bahwa nasihat itu bukan tentang tikus. Ki Tambakrawa mulai menanyai orang rumah dengan cara yang tampak biasa. Ia bertanya kepada pelayan siapa yang menyiapkan makanan anak-anak, siapa yang memegang kunci peti kain, dan siapa saja yang hadir saat Rangga lahir. Kepada penjaga halaman, ia bertanya apakah dulu pernah ada orang asing menanyakan bilik belakang. Kepada perempuan penumbuk padi, ia bercerita bahwa dalam keluarga bangsawan, anak dari perempuan rendah harus diperiksa asal berkahnya. Kata-katanya disebar perlahan, seperti garam halus yang larut tanpa terlihat. Beberapa bulan kemudian, Gentari mengandung lagi. Anak keenam lahir ketika petir jauh terdengar di bukit. Bayi lelaki yang diberi nama Bagas Wiyantara. Anak ketujuh lahir pada musim menanam kacang. Seorang bayi perempuan mungil bernama Sekar Tandurini. Semakin banyak anak itu, semakin ramai rumah Jaladara, tetapi semakin rapat pula bisikan di luar pagar. Di warung kelapa, Ki Tambakrawa duduk bersama lelaki tua dan berkata, "Berkah yang datang terlalu deras kadang menutup lubang bahaya di bawah lantai." Perkataan itu sampai ke telinga orang kampung dan berubah bentuk setiap kali berpindah mulut. Ada yang berkata Gentari menyimpan jimat di bawah bantal. Ada yang berkata gelang perak di biliknya adalah tanda perjanjian lama. Ada pula yang berani menyebut bahwa anak-anaknya membawa hitungan aneh, sebab jumlah mereka terus bertambah seperti pelita dalam mimpi. Gentari mendengar sebagian kabar itu saat membeli kunyit di pasar. Ia pulang tanpa menangis, tetapi genggamannya pada keranjang menjadi lebih kuat. Raden Mas Rekudana berusaha menepis kabar itu. Namun ia bukan lelaki yang pandai melawan bisikan panjang. Bila orang bertanya langsung, ia berkata bahwa semua anaknya lahir dengan selamat dan disaksikan dukun bayi. Tetapi ketika Ki Tambakrawa menyodorkan silsilah lama dan berkata bahwa rumah besar harus menjaga garis utama, Rekudana terdiam lebih lama daripada seharusnya. Diamnya itu tidak bermaksud jahat, namun bagi Gentari, diam seorang suami di hadapan fitnah terasa seperti pintu yang tidak dikunci saat malam angin. Nimas Padmarini tidak ikut menyebarkan kabar dengan lidahnya, tetapi ia juga tidak memadamkannya. Saat perempuan kerabat bertanya apakah anak-anak Gentari akan diberi bagian sawah, ia hanya menjawab, "Segala sesuatu ada adatnya." Jawaban itu terdengar halus, namun cukup untuk membuat orang menduga banyak hal. Gentari melihat Padmarini dari jauh, melihat perempuan itu menata bunga di ruang tengah dengan tangan gemetar. Di dalam hati, Gentari tidak membencinya sepenuhnya, sebab ia tahu luka sepi dapat membuat hati menjadi sempit.
Anak kedelapan lahir saat bulan tua menggantung tipis di langit, seorang lelaki bernama Gading Wirasana. Anak kesembilan datang pada musim bunga Tanjung Gugur di halaman, perempuan kecil bernama Menur Chandraloka. Rumah Jaladara kini benar-benar hidup. Ada suara anak mengeja doa, suara bayi mencari susu, suara kain dicuci, dan suara kayu mainan jatuh di lantai. Akan tetapi, semakin hidup rumah itu, semakin sering Ki Tambakrawa berjalan di lorong-lorongnya dengan mata seperti orang menghitung milik yang belum berada di tangannya. Suatu pagi, Ki Tambakrawa melihat Gentari membersihkan gelang bayi perak di dekat sumur. Ia berhenti mendadak, lalu wajahnya berubah hanya sekejap sebelum kembali tersenyum. "Dari mana kau mendapat benda itu, Ni?" tanyanya lembut. Gentari menjawab bahwa gelang itu ditemukan di bilik belakang, di bawah lantai bambu yang longgar. Ki Tambakrawa menghela napas dibuat-buat dan berkata, "Benda lama tidak selalu baik dipungut. Ada tanda yang sebaiknya tetap tidur di tanah." Setelah itu ia pergi meninggalkan bau sirih yang tajam. Sejak hari itu, gelang perak menjadi Bayah. Yah Ki Tambayah mengatakan kepada beberapa orang bahwa dulu pernah ada bayi pembawa petaka yang ditandai gelang serupa. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut tahun, tetapi justru kekaburan itu membuat orang lebih mudah takut. Di tepi sumur, seorang perempuan berkata kepada Gentari, "Ni, jangan marah, tetapi benarkah gelang itu bukan milik manusia biasa?" Gentari tersenyum letih dan menjawab, "Benda perak tetap benda perak, yang membuatnya gelap adalah mulut manusia." Mbok Wirasih mendengar jawaban itu dan malamnya mendatangi Gentari setelah anak-anak tidur. Dapur tinggal menyisakan bara merah, sementara di luar, daun pisang bergesekan pelan. Gentari duduk dengan Menur di pangkuannya, dan wajah yang lebih tua daripada umurnya. Mbok Wirasih mengambil tempat di dekat tungku, menatap gelang yang terbungkus kain, lalu berkata, "Orang yang hendak merebut rumah biasanya lebih dulu merebut cerita tentang rumah itu." Kalimat itu jatuh perlahan, tetapi terasa lebih berat daripada batu sumur. Gentari memandangi anak-anaknya yang tidur berderet di tikar panjang. Rangga memeluk adiknya. Jalu tertidur dengan tangan masih menggenggam potongan kayu, Laras mengigau pelan, dan bayi Menur bernapas halus di dadanya. Ia mengerti bahwa fitnah tidak hanya mengarah kepadanya, tetapi kepada masa depan anak-anak itu. Bila cerita tentang mereka dirampas, maka suatu hari rumah akan menolak langkah mereka sendiri. Gentari berkata kepada Mbok Wirasih, "Aku tidak ingin naik karena menjatuhkan orang, aku hanya ingin anak-anakku tidak lahir dalam malu." Mbok Wirasih mengangguk, lalu meminta Gentari menyimpan gelang itu dengan lebih hati-hati. Ia juga menyuruhnya mengingat nama setiap orang yang hadir saat kelahiran anak-anaknya, menyimpan kain pertama mereka, dan tidak menyerahkan kunci bilik kepada siapapun. Gentari menurut. Mulai malam itu, ia membungkus gelang perak, kain kelahiran Rangga, dan beberapa catatan kecil dalam kotak kayu daun nila milik ibunya. Kotak itu diletakkan di bawah tempat tidur. Bukan karena ia takut harta hilang, melainkan karena ia mulai menjaga bukti. Ketika Gentari mengandung anak ke-10, suasana rumah Jaladara menjadi tegang seperti tali jemuran sebelum hujan. Ki Tambakrawa semakin sering mengadakan pembicaraan dengan kerabat tua. Nyimas Padmarini semakin sering masuk ruang pusaka. Raden Mas Rekudana tampak lelah. Seolah rumah yang dulu ia sangka kokoh ternyata memiliki banyak retak halus. Di luar pagar, orang kampung menunggu kabar dengan rasa ingin tahu. Ada yang berdoa agar bayi itu selamat, ada pula yang menunggu apakah angka 10 akan membawa pertanda. Anak ke-10 lahir pada malam sunyi ketika hujan tidak turun, tetapi udara berbau tanah basah. Bayi itu lelaki kecil dengan tangis pendek, lalu diam seolah mendengarkan dunia. Raden Mas Rekudana memberinya nama Kusuma Reksanadi, bunga penjaga aliran sungai, karena ia berharap anak itu membawa keteduhan bagi rumah. Gentari menangis lama setelah melahirkannya, bukan karena sakit saja, melainkan karena ia teringat mimpi 10 pelita. Semua pelita itu kini seperti telah menyala di sekeliling hidupnya.
Keesokan harinya, orang Karangwulu berdatangan membawa ucapan selamat dan mata yang ingin melihat. 10 anak dari seorang selir rendah menjadi cerita besar yang tidak dapat ditutup pintu. Di Pendapa, Ki Tambakrawa berbicara kepada beberapa kerabat dengan suara pelan namun cukup terdengar, rumah yang terlalu banyak cabang akan roboh bila akar utamanya tidak dijaga. Ucapan itu sampai kepada Gentari melalui seorang pelayan. Ia sedang menyusui Kusuma, dan untuk pertama kalinya, matanya tidak hanya sedih, tetapi juga teguh. Sore itu, Gentari duduk di halaman belakang sambil memandang kain bayi berkibar di tali bambu. Matahari turun di balik sawah, menaburkan cahaya kuning pada tempayan, sumur, dan dinding dapur yang penuh jelaga. 10 anaknya berada di dekatnya, ada yang bermain kerikil, ada yang menumbuk daun, ada yang tertidur. Gentari menyentuh kotak kayu di sampingnya dan berbisik, "Anak-anakku bukan tangga untuk ku naik, melainkan alasan aku harus berdiri." Dari jauh, kentongan maghrib terdengar lembut, seperti tanda bahwa ujian baru saja dimulai. Sesudah kelahiran Kusuma Reksanadi, rumah Jaladara menjadi seperti pohon besar yang daunnya rimbun, tetapi akarnya mulai digerogoti semut. Dari luar, orang melihat anak-anak berlari di halaman, mendengar tawa kecil dekat sumur, dan mencium bau bubur bayi dari dapur. Namun di dalam rumah, setiap langkah terasa diawasi. Gentari menyimpan kotak kayu daun nila di bawah tikar tidurnya, sementara Ki Tambakrawa semakin sering lewat di lorong belakang dengan alasan mencari udara malam. Pada pagi ketika kabut masih menggantung di atas sawah, Rangga Pamenang menemukan pintu ruang simpan pusaka terbuka sedikit. Anak itu tidak masuk, sebab ibunya selalu mengajarkan bahwa ruang orang tua tidak boleh disentuh tanpa izin. Tetapi ia melihat bekas debu di lantai, seperti ada peti diseret pelan. Ia berlari ke dapur dan berkata kepada Gentari, "Ibu, pintu ruang pusaka bernapas sendiri." Gentari menahan gerak tangannya yang sedang mengaduk bubur, lalu menyuruh Rangga diam dan tidak bercerita kepada adik-adiknya. Gentari memberitahu Mbok Wirasih setelah matahari naik. Perempuan tua itu berjalan ke ruang pusaka dengan langkah lambat, seakan ia hanya hendak mengecek tikus. Di sana, ia melihat bekas tangan pada peti kayu tempat kitab, silsilah keluarga biasa disimpan. Kuncinya masih tergantung, namun tali merah yang mengikat kitab sudah hilang. Mbok Wirasih menyentuh debu dengan ujung jari, lalu berkata, "Barang yang hilang dari tempatnya tidak selalu dicuri untuk disimpan, kadang dicuri agar orang lain lupa." Kabar Ki Tambakrawa ikut membantu dengan wajah prihatin yang terlalu rapi. Ia membuka beberapa peti, mengangkat gulungan kain, lalu berkata bahwa rumah besar memang harus berhati-hati pada tangan-tangan kecil yang tidak tahu nilai warisan. Ucapan itu membuat 2 pelayan menoleh ke arah bilik Gentari, dan sejak saat itu, udara dapur terasa lebih dingin. Gentari tidak membalas pandangan siapapun. Ia tetap menanak nasi, menyuapi Kusuma, dan memanggil anak-anaknya agar duduk tertib sebelum makan. Tetapi setelah semua pergi, ia membuka kotak kayu daun nila dan menghitung benda yang disimpannya. Gelang perak masih ada, kain kelahiran Rangga masih terlipat, selembar kain kecil milik Jalu masih wangi minyak kelapa, dan catatan nama dukun bayi masih terselip. Ia menghela napas panjang, sebab kini ia tahu bahwa bukti harus dijaga seperti bayi tidur. Hari berikutnya, Tirta Mandrawa, yang sering bermain dekat lumbung, pulang membawa kap kayu kecil berukir lambang Jaladara. Anak itu berkata ia menemukannya di bawah jerami dekat pintu belakang lumbung tua, bukan di tempat cap rumah biasanya disimpan. Gentari mengenali bentuknya, sebab cap itu digunakan untuk menandai karung beras yang dikirim ke dusun lain. Ia tidak berteriak, hanya membersihkan debu dari cap itu dengan ujung kain, lalu bertanya kepada Tirta apakah ada orang dewasa di sekitar lumbung. Tirta menjawab bahwa ia melihat Ki Tambakrawa berbicara dengan seorang lelaki pembawa gerobak di dekat jalan sawah. Ia tidak mendengar banyak, hanya kata tentang batas tanah dan surat lama. Gentari memeluk Tirta sebentar, lalu berkata, "Anakku, mata yang melihat harus belajar menunggu lidah sampai waktunya.
Anak itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Dari ambang dapur, Mbok Wirasih melihat kap kayu itu, dan wajah tuanya menjadi setenang batu yang menahan arus. Pada malam yang sama, Nimas Padmarini memanggil Gentari ke ruang tengah. Lampu minyak menyala 2 buah, membuat bayangan tiang jati tampak panjang di lantai. Padmarini duduk di kursi rendah, kainnya harum kenanga, matanya lelah tetapi masih keras. Ia berkata, "Rumah ini sedang kacau, dan orang akan bertanya mengapa kekacauan muncul setelah anak-anakmu memenuhi halaman." Gentari menyembah dengan tenang dan menjawab, "Bila halaman penuh anak, bayangan yang bersembunyi memang lebih mudah terlihat, Nyimas." Padmarini terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak marah, namun ujung jarinya bergerak di atas lutut seperti menghitung sesuatu yang hilang. Gentari melihat kesedihan di balik wajah anggun itu. Tetapi ia juga melihat pintu yang sengaja tidak dibuka. Sebelum Gentari pergi, Padmarini berkata lirih, "Aku tidak mencuri kitab itu." Gentari menunduk dan menjawab, "Hamba percaya, sebab tangan Nimas terlalu halus untuk menyentuh debu seperti itu." Padmarini memalingkan muka, dan untuk pertama kalinya, rasa malu tampak melintas. Sementara itu, bisik-bisik di dusun semakin tebal. Di tempat penumbuk padi, orang berkata bahwa kitab silsilah hilang karena leluhur menolak anak-anak dari bilik belakang. Di warung kelapa, lelaki tua bertanya apakah cap rumah ditemukan di lumbung berarti ada beras yang dijual diam-diam. Di tepi sumur, perempuan-perempuan memandang Gentari dengan ragu ketika ia datang membawa kendi. Gentari tetap memberi salam, tetapi ia merasakan bahwa jalan dari rumah ke sumur kini lebih panjang daripada sebelumnya. Laras Gending Jati, anak keempat yang halus perasaannya, suatu sore pulang dengan mata merah. Ia mendengar 2 anak kampung berkata bahwa ibunya memakai gelang kutukan agar bisa melahirkan banyak anak. Gentari menahan sakit di dada, lalu membasuh wajah Laras dengan air hangat. Ia berkata, "Gelang tidak membuat rahim berisi, nak, dan kata orang tidak selalu lebih benar daripada daun yang jatuh." Laras bertanya mengapa orang senang membuat ibunya sedih, dan Gentari hanya mengusap rambutnya sampai anak itu tertidur. Malam itu, Gentari membawa gelang perak kepada Mbok Wirasih. Mereka duduk di dekat tungku yang apinya tinggal kecil, sementara di luar angin menyentuh daun pisang. Mbok Wirasih memegang gelang itu lama sekali. Matanya mengecil seolah membaca tulisan yang tidak tampak. Kemudian ia menghela napas dan berkata, "Aku pernah melihat gelang ini pada bayi perempuan yang diselamatkan dari dapur tua, sebelum ibumu dibawa pergi dari rumah ini." Gentari merasa seluruh bunyi malam berhenti di telinganya. Gentari menatap Mbok Wirasih tanpa mampu berkata. Pelayan tua itu kemudian menceritakan sedikit demi sedikit, seperti membuka lipatan kain tua yang mudah robek. Dahulu, sebelum Raden Mas Rekudana dewasa, ada kebakaran kecil di dapur belakang rumah Jaladara. Seorang perempuan muda yang bekerja sebagai pembatik kain upacara melahirkan bayi perempuan pada masa itu. Bayi itu diberi gelang perak oleh nenek tua keluarga, sebab bayi tersebut masih memiliki darah Jaladara dari cabang perempuan yang tidak pernah dicatat dengan baik. Perempuan muda itu kemudian pergi karena perselisihan kerabat, membawa bayinya ke ujung dusun dan hidup sebagai pembatik daun nila. Gentari mendengar kisah itu dengan mata berkaca-kaca, sebab ia memahami siapa bayi yang dimaksud. Ibunya tidak pernah bercerita banyak tentang masa lalu, hanya sering mengatakan bahwa darah bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diingat agar seseorang tidak lupa menjaga diri. Mbok Wirasih menatap Gentari dan berkata, "Rendahmu bukan serendah kata mereka, tetapi jangan jadikan itu pisau." Sejak malam itu, Gentari merasa hatinya semakin berat, bukan karena ingin menuntut, melainkan karena kebenaran telah datang membawa tanggung jawab baru. Bila ia membuka rahasia itu, orang mungkin berhenti merendahkannya, tetapi bisa pula rumah menjadi lebih ribut. Bila ia diam, anak-anaknya akan terus memikul hinaan yang tidak mereka pahami. Ia memandang Kusuma yang tidur dengan bibir mungil bergerak, lalu berbisik, "Aku tidak ingin menang atas Nyimas, aku hanya ingin dusta,
tidak menjadi atap bagi anak-anakku. Beberapa hari kemudian, Nawang Murtiara menemukan kain kelahiran Rangga terjatuh di dekat pagar bambu, padahal Gentari yakin kain itu sebelumnya tersimpan dalam kotak. Tepi kain itu sobek sedikit, seperti sengaja ditarik kasar. Gentari segera memeriksa kotaknya dan menemukan susunannya berubah. Tidak semua benda hilang, tetapi ada tanda bahwa seseorang pernah membukanya. Ia duduk lama di bilik belakang, menahan gemetar tangannya, sementara Nawang berdiri di dekat pintu dan bertanya apakah mereka harus takut. Gentari memeluk Nawang dan berkata bahwa takut boleh datang, tetapi tidak boleh menjadi tuan. Setelah itu ia memindahkan semua bukti ke tempat yang lebih aman, yaitu tempayan kosong di sudut dapur yang dulu dipakai menyimpan beras ketan. Mbok Wirasih menutup tempayan itu dengan tampah tua dan menaburkan daun kering di atasnya agar tampak tidak penting. Saat mereka selesai, pelayan tua itu berkata, "Benda benar harus tampak biasa, supaya mata serakah lewat tanpa berhenti." Ki Tambakrawa mulai merasa bahwa Gentari tidak lagi mudah digoyahkan. Ia mencoba cara lain dengan mendekati Raden Mas Rekudana. Pada suatu siang, di pendapa yang panas, ia membuka gulungan surat dan berkata bahwa menurut adat lama, anak dari selir rendah tidak dapat menjadi penjaga rumah bila istri utama masih hidup. Ia juga menyebut bahwa terlalu banyak anak akan memecah sawah dan melemahkan nama Jaladara. Rekudana mendengarkan dengan wajah suram, sementara angin membawa bau jerami kering ke dalam pendapa. Gentari mendengar sebagian pembicaraan itu dari balik tirai dapur, bukan karena ingin mencuri dengar, melainkan karena ia membawa air minum untuk tamu. Ia melihat suaminya menunduk terlalu lama. Hatinya sakit, tetapi ia tidak masuk dan tidak menangis di depan siapapun. Malamnya, ketika Rekudana datang melihat anak-anak, Gentari berkata pelan, "Tuan boleh ragu kepadaku, tetapi jangan ragu pada anak-anak yang memanggilmu ayah." Rekudana menatap 10 anaknya yang tidur, lalu wajahnya tampak pecah oleh penyesalan. Anak-anak Gentari mulai menunjukkan kemampuan masing-masing, seolah rumah sendiri menyiapkan saksi dari kehidupan sehari-hari. Rangga pandai menenangkan adik-adiknya dan mengingat nama orang yang pernah datang ke rumah. Jalu dapat membaca tanda musim dari gerak semut dan bau angin. Tirta teliti melihat jejak di tanah. Laras membuat anak kecil berhenti menangis dengan nyanyian pelan. Nawang ingat letak barang yang berubah. Gentari melihat semuanya bukan sebagai kebanggaan kosong, melainkan sebagai benang yang kelak dapat menyulam kebenaran. Bagas Wiyantara suka duduk dekat lumbung dan mendengar para buruh bicara tentang karung beras. Sekar Tandurini gemar membantu di dapur, sehingga ia tahu siapa yang meminta makan lebih awal dan siapa yang berpura-pura lewat. Gading Wirasana kuat mengangkat tempayan kecil dan sering ikut penjaga halaman. Menur Candraloka lembut, tetapi matanya tajam melihat wajah orang yang berbohong. Kusuma masih bayi, namun kehadirannya seperti simpul terakhir dari mimpi 10 pelita. Gentari merasa anak-anaknya bukan hanya lahir, melainkan bersaksi. Pada hari pasaran berikutnya, Ki Demung Jayanegara, tetua Karangwuluh, datang ke rumah Jaladara untuk membicarakan selamatan panen. Lelaki tua itu berjanggut putih, berjalan dengan tongkat kayu asem, dan suaranya tidak keras tetapi selalu didengar. Gentari menyuguhkan teh hangat di pendapa, lalu melihat Ki Demung menatapnya cukup lama. Ia berkata kepada Rekudana, "Rumah yang akan membuat selamatan sebaiknya membersihkan bukan hanya halaman, tetapi juga kabar yang mengotori dindingnya." Semua orang terdiam, termasuk Ki Tambakrawa. Ucapan Ki Demung memberi Gentari keberanian. Malamnya, ia mengumpulkan anak-anak yang sudah cukup besar di dapur setelah yang kecil tidur. Ia tidak menceritakan semua luka, tetapi meminta mereka mengingat dengan jujur apa yang pernah mereka lihat. Rangga menyebut pintu pusaka terbuka. Tirta menyebut gerobak dekat lumbung. Nawang menyebut kain yang berpindah. Bagas menyebut karung beras bertanda cap rumah yang dibawa keluar sebelum subuh. Gentari mendengarkan tanpa memotong, lalu mencatat semuanya di daun lontar kecil.
Mbok Wirasih kemudian membawa Gentari menemui seorang perempuan tua di pinggir dusun yang pernah membantu kelahirannya dahulu. Perempuan itu bernama Nini Sawitri Kemuning, bidan lama yang tangannya berkerut dan ingatannya masih terang. Ia mengenali gelang perak ketika Gentari membukanya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa gelang itu memang dipasang pada bayi perempuan pembatik daun nila bertahun-tahun lalu dan bayi itu adalah Gentari. Ia bersedia menjadi saksi, tetapi meminta agar kebenaran disampaikan tanpa membakar rumah orang lain. Gentari pulang melewati pematang sawah di bawah langit senja. Burung kuntul berdiri di antara padi muda, air irigasi berkilau seperti benang perak. Dan dari jauh rumah Jaladara tampak damai seakan tidak menyimpan pertikaian. Ia menyadari bahwa kemuliaan bukan sekadar duduk di depan, melainkan berani membawa kebenaran tanpa kehilangan kelembutan. Di tangannya ada gelang, catatan anak-anak, dan kesaksian yang mulai terkumpul. Di dadanya ada ketakutan, tetapi ketakutan itu kini berjalan bersama tekad. Menjelang selamatan panen, Ki Tambakrawa semakin sibuk. Ia menyuruh orang menata tempat duduk kerabat di pendapa depan, seolah ia pemilik rumah. Ia juga meminta agar Gentari dan anak-anaknya duduk di belakang dekat dapur dengan alasan adat lama harus dijaga. Gentari tidak membantah di hadapannya. Ia hanya menunduk dan berkata, tempat duduk tidak mengubah asal kebenaran. Ki Tambakrawa tersenyum mengejek, tetapi matanya menyipit, sebab ia mulai merasakan bahwa perempuan yang dulu diam itu kini diam dengan maksud. Pada malam terakhir sebelum selamatan, hujan turun pelan dan membuat halaman berbau tanah muda. Gentari menyiapkan pakaian 10 anaknya, melipat satu persatu dengan tangan sabar. Ia menyelipkan gelang perak, kain kelahiran Rangga, catatan kesaksian, dan cap rumah ke dalam bakul bambu yang ditutup kain putih. Mbok Wirasih berdiri di dekat pintu sambil memegang lampu minyak. Ia berkata, besok jangan mengejar tinggi, cukup berdiri lurus, sebab orang lurus akan membuat bayangan bengkok tampak jelas. Gentari tidur sebentar menjelang fajar dan bermimpi lagi tentang 10 pelita di tepi sumur. Kali ini pelita-pelita itu tidak lagi terpisah, melainkan menyala berurutan seperti jalan kecil menuju pendapa. Di ujung jalan, ia melihat ibunya tersenyum sambil memegang daun nila basah. Ketika Gentari terbangun, ayam pertama berkokok dan anak-anak masih lelap. Ia membasuh wajah, menyentuh lantai bilik belakang yang dulu menyembunyikan gelang, lalu berbisik bahwa ia siap membawa perkara ini ke hadapan semua orang. Fajar selamatan panen datang dengan warna kelabu muda di atas karang wuluh. Dari sawah, suara burung pipit naik turun seperti doa kecil yang belum selesai. Sementara asap dapur rumah Jaladara sudah mengepul sebelum matahari tampak. Gentari membasuh wajah 10 anaknya satu persatu, merapikan kain mereka, lalu menatap bakul bambu berisi gelang perak, kain kelahiran, catatan saksi, dan cap rumah. Ia tidak merasakan keberanian seperti api besar, hanya ketenangan kecil yang menyala pelan di dasar dada. Di pendapa depan, tikar pandan telah dibentangkan, piring-piring tanah disusun rapi, dan tumpeng nasi kuning berdiri di tengah seperti bukit kecil. Orang-orang Karang Wuluh mulai datang membawa hasil kebun, daun pisang, kelapa muda, dan cerita yang belum tentu benar. Ki Demung Jayanegara duduk di sisi timur pendapa dengan tongkat di samping lututnya. Raden Mas Rekudana menyambut tamu dengan wajah tegang, sedangkan Nyimas Padmarini berdiri dekat tiang jati, anggun tetapi matanya tampak kurang tidur. Ki Tambakrawa datang paling sibuk, berjalan dari sudut ke sudut seperti pemilik acara. Ia mengatur tempat duduk kerabat dekat di barisan depan, lalu menunjuk ruang belakang untuk Gentari dan anak-anaknya. Adat harus tetap tahu mana pintu depan dan mana dapur, katanya dengan senyum tipis. Gentari menunduk tetapi tidak bergerak ke belakang. Ia menggandeng Laras dan Menur, sementara Rangga berdiri di sisi kanan membawa bakul bambu. Keheningan kecil turun, sebab semua orang melihat perempuan itu tidak lagi hanya mengikuti arah tangan orang lain. Raden Mas Rekudana melihat Gentari berdiri di ambang pendapa, lalu tampak hendak mengatakan sesuatu.
Namun sebelum suaranya keluar, Ki Demung mengetukkan tongkat pelan ke lantai. Bunyi itu tidak keras, tetapi cukup membuat orang berhenti berbisik. Tetua itu berkata, "Selamatan panen bukan hanya untuk padi yang sudah masuk lumbung, tetapi juga untuk hati yang ingin bersih sebelum makan bersama." Kata-kata itu membuat beberapa orang saling pandang, dan Ki Tambakrawa menarik napas pendek seperti tikus mendengar pintu lumbung ditutup. Gentari melangkah masuk bersama 10 anaknya. Mereka tidak duduk di kursi tinggi, hanya di atas tikar dekat tiang tengah, tetapi tempat itu terlihat jelas oleh semua orang. Rangga Pamenang memegang bakul bambu dengan kedua tangan, Jalu Pranadipa menunduk rapi, Tirta Mandrawa mengamati lantai dan jejak kaki di sekitar pendapa, sementara anak-anak lain duduk dekat ibu mereka, bayi Kusuma Reksanadi di pangku sekar Tandurini, dan rumah yang biasanya memandang mereka dari jauh kini, seolah harus menatap wajah mereka satu persatu. Ki Tambakrawa tertawa halus untuk menutupi ketegangannya. Ia berdiri sebelum nasi doa dibagikan, lalu berkata bahwa ada hal penting yang perlu dibicarakan demi kehormatan rumah Jaladara. "Kita semua menyayangi anak-anak," ujarnya. "Tetapi kasih sayang tidak boleh membutakan adat, sebab rumah besar bisa runtuh bila garisnya dicampur oleh cerita yang tidak jelas." Beberapa kerabat mengangguk ragu. Gentari menatap lantai, bukan karena kalah, melainkan karena ia sedang menunggu kata-kata itu selesai menggali lubangnya sendiri. Ki Tambakrawa melanjutkan dengan suara lebih mantap. Ia mengatakan bahwa seorang selir dari bilik belakang tidak boleh tiba-tiba menjadi akar bagi 10 cabang warisan. Ia menyebut gelang perak sebagai tanda lama yang mencurigakan, menyebut hilangnya kitab silsilah sebagai pertanda leluhur tidak rela, dan menyebut cap rumah yang berpindah sebagai bukti kekacauan sejak Gentari masuk. Orang-orang mulai berbisik, sebagian takut, sebagian ingin tahu. Nyimas Padmarini memejamkan mata sebentar, seolah tiap kata itu menekan dadanya sendiri. Gentari menunggu sampai pendapa kembali tenang. Ia berdiri perlahan, menyembah kepada Ki Demung, kepada Raden Mas Rekudana, lalu kepada orang-orang yang hadir. Suaranya tidak tinggi ketika ia berkata, "Hamba tidak datang untuk merebut kursi, tidak pula untuk mempermalukan siapapun. Hamba hanya membawa benda-benda yang selama ini dibilang gelap, agar dilihat di bawah cahaya bersama." Rangga membuka bakul bambu, dan Gentari mengambil gelang perak kusam yang pagi itu tampak berkilau kecil di telapak tangannya. Beberapa perempuan di dekat pintu mencondongkan tubuh. Gelang bayi itu kecil, ukiran bunga tanjungnya nyaris habis, tetapi lambang Jaladara masih tampak seperti bayangan di dasar perak. Ki Tambakrawa segera berkata, "Benda itu bisa dibuat siapa saja." Gentari tidak menoleh kepadanya. Ia memanggil Mbok Wirasih Kemitir, yang sejak tadi berdiri di dekat dapur membawa piring kosong. Perempuan tua itu maju dengan langkah lambat, lalu berkata, "Yang disembunyikan dengan takut akan berbunyi lebih nyaring daripada kentongan malam." Setelah kalimat itu, Mbok Wirasih menceritakan tentang kebakaran kecil di dapur lama, tentang seorang pembatik daun nila yang melahirkan bayi perempuan, dan tentang nenek keluarga Jaladara yang memberikan gelang perak sebagai tanda darah cabang perempuan. Ia tidak menghias cerita, tidak menangis, dan tidak menunjuk siapapun. Namun setiap kata terdengar jelas, sebab semua orang tahu perempuan tua itu tidak pernah menjual lidahnya untuk pujian. Gentari berdiri diam, menerima kisah kelahirannya seperti menerima air yang lama tertahan di batu. Ki Tambakrawa mencoba menyela, tetapi Ki Demung mengangkat tangan. "Saksi tua harus diberi jalan sampai ujung," katanya. Lalu Nini Sawitri Kemuning dipanggil dari barisan perempuan tua di sisi selatan pendapa. Bidan itu maju dengan tubuh sedikit membungkuk, memegang ujung selendang sambil menatap gelang perak. Ia berkata bahwa tangannya lah yang pertama kali membasuh bayi perempuan itu dahulu, dan bayi itu memiliki tanda kecil di bahu kiri, seperti setitik daun nila. Gentari membuka sedikit bahunya, dan tanda itu terlihat samar. Pendapa menjadi riuh pelan. Orang-orang yang kemarin berbisik tentang kutukan kini saling memandang,
sebab benda yang ditakuti ternyata tanda asal-usul yang lama dibungkam. Nyimas Padmarini menatap tanda di bahu Gentari dengan wajah pucat. Raden Mas Rekudana menunduk dalam-dalam, seakan baru memahami bahwa perempuan yang dibiarkannya duduk di belakang bukan sekadar tamu dari keluarga miskin. Namun Gentari tidak mengangkat dagu dengan sombong. Ia menutup bahunya kembali dan berkata, "Darah tidak hamba bawa untuk menyakiti, hanya untuk meluruskan." Gentari kemudian mengambil kain kelahiran Rangga yang sobek di tepinya. Ia menjelaskan bahwa kain itu pernah tersimpan di kotak kayu, lalu ditemukan berpindah dekat pagar bambu. Nawang Murtiara maju, tubuhnya kecil tetapi matanya terang, dan berkata bahwa ia melihat susunan kotak ibunya berubah sebelum kain itu ditemukan. Bagas Wiyantara menyusul dengan kesaksiannya tentang karung beras bertanda cap rumah yang keluar dari lumbung sebelum subuh. Ia tidak menunjuk dulu, hanya menyebut hari, arah gerobak, dan suara roda yang ia ingat. Tirta Mandrawa lalu berdiri dan menceritakan tentang cap kayu Jaladara yang ia temukan di bawah jerami. Ia juga menyebut melihat Ki Tambakrawa berbicara dengan lelaki pembawa gerobak di dekat jalan sawah. Ki Tambakrawa tertawa keras, tetapi tawanya pecah di tengah. "Anak-anak bisa salah melihat," katanya. Ki Demung menatapnya lama dan menjawab, "Anak-anak kadang salah menyebut nama burung, tetapi jarang salah mengingat siapa yang membuat mereka takut." Kalimat itu membuat pendapa kembali sunyi, seperti sawah sebelum hujan. Rangga Pamenang membuka gulungan catatan kecil yang dibuat Gentari dari keterangan anak-anaknya. Ia membaca dengan suara masih muda, tetapi teratur, menyebut tanggal pasaran, waktu pintu ruang pusaka terbuka, dan hilangnya kitab silsilah. Jalu Pranadipa menambahkan bahwa pada malam itu semut-semut lumbung berpindah ke arah karung baru, tanda ada gula kelapa atau beras segar yang diusik. Orang-orang tersenyum kecil karena anak itu seperti membaca bahasa tanah, tetapi senyum itu segera hilang ketika penjaga lumbung mengangguk membenarkan adanya karung yang berubah. Ki Demung meminta dua lelaki kampung memeriksa kamar Ki Tambakrawa bukan dengan kasar, melainkan disaksikan semua orang. Raden Mas Rekudana mengizinkan dengan suara rendah. Tidak lama kemudian, mereka kembali membawa kain pembungkus tua berisi potongan tali merah dari kitab silsilah, selembar surat batas sawah, dan sisa lilin yang biasa dipakai untuk menempel cap rumah. Ki Tambakrawa berdiri kaku. Wajahnya tidak lagi licin, melainkan kering seperti tanah yang terlalu lama menyembunyikan panas. Raden Mas Rekudana mengambil surat batas sawah itu, lalu matanya melebar. Surat tersebut menunjukkan sebagian lahan dekat tikungan sungai telah dijanjikan kepada pedagang dari desa seberang. Kap rumah Jaladara tertempel di sana, tetapi tanda tangan Rekudana tidak lengkap dan miring, seperti ditiru orang yang pernah melihatnya dari jauh. Ki Demung membaca surat itu pelan, kemudian berkata bahwa perkara ini bukan hanya tentang Gentari, melainkan tentang sawah yang hendak dikeluarkan dari pangkuan rumah dengan jalan gelap. Disitulah twist perkara terbuka. Ki Tambakrawa selama ini bukan sekadar takut pada anak-anak Gentari, melainkan takut 10 anak itu kelak tumbuh cukup banyak untuk menjaga lumbung, sawah, dan catatan rumah. Bila Gentari tetap disebut rendah dan anak-anaknya dianggap tidak sah menjaga warisan, maka batas tanah akan lebih mudah dipindahkan diam-diam. Ia menunduk, tetapi mulutnya masih berusaha mencari jalan. "Aku hanya menyelamatkan rumah dari perpecahan," katanya. Mbok Wirasih menjawab, "Pecahan pertama dibuat oleh tangan yang mencuri." Nimas Padmarini tiba-tiba berdiri. Semua orang menoleh, sebab sejak awal ia lebih banyak diam. Ia berjalan ke tengah pendapa, lalu berhenti di hadapan Gentari. Dengan suara yang tidak besar, ia berkata bahwa dirinya tidak mencuri kitab, tidak memindahkan cap, dan tidak menjual sawah. Namun ia mengakui telah membiarkan kabar buruk tumbuh karena telah iri kepada rahim Gentari dan takut kehilangan tempat. "Aku tidak menyalakan api," katanya. "Tetapi aku membiarkan asapnya masuk ke bilikmu." Gentari menatapnya tanpa kebencian. Pengakuan Padmarini membuat udara pendapa berubah.
Orang-orang tidak lagi hanya mencari siapa yang salah, tetapi mulai melihat luka yang selama ini bersembunyi di balik adat halus. Gentari mendekati Padmarini dan menyembah sedikit, bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai perempuan yang memilih tidak memperpanjang api. Ia berkata, "Asap memang membuat mata pedih, Nimas. Tetapi rumah masih bisa dibuka jendelanya." Padmarini menutup wajah dengan ujung selendang, dan untuk pertama kalinya, bahunya tampak seperti bahu manusia biasa. Raden Mas Rekudana kemudian bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya tampak tua dalam satu pagi. Ia berdiri di depan semua orang dan mengakui bahwa kesalahannya adalah diam terlalu lama ketika Gentari dan anak-anaknya dipertanyakan. Ia berkata kepada 10 anaknya bahwa mereka tidak lahir untuk memecah rumah, dan kepada Gentari ia menunduk dengan rasa malu. "Aku menjaga pintu depan, tetapi membiarkan pintu belakang diterpa hujan," ucapnya. Gentari tidak menjawab dengan tangis, hanya menyentuh tangan Kusuma yang tertidur. Ki Demung mengambil keputusan adat dengan tenang. Kitab silsilah harus dicari kembali, surat batas sawah dibatalkan, cap rumah disimpan di bawah pengawasan bersama, dan Ki Tambakrawa tidak boleh lagi tinggal di Karangwulu. Ia tidak dipukul, tidak diarak, dan tidak dihina dengan teriakan. 2 kerabat tua hanya mengantarnya mengemasi barang, sementara orang-orang membuka jalan dalam diam. Saat melewati Gentari, Ki Tambakrawa berhenti sejenak, tetapi tidak mampu menatap matanya. Ia pergi dengan langkah berat menuju jalan berdebu. Setelah Ki Tambakrawa meninggalkan halaman, suara burung kembali terdengar dari pohon sawo, seolah sejak tadi mereka menahan napas. Orang-orang kampung mulai berbicara pelan, bukan lagi dengan bisikan tajam, melainkan dengan rasa lega yang masih malu. Perempuan penumbuk padi mendekati Gentari dan meminta maaf karena pernah menanyakan gelang kutukan. Gentari menjawab, "Mulut yang pulang kepada kebenaran tidak perlu dipukul lagi." Kalimat itu sederhana, tetapi membuat perempuan itu menangis kecil sambil mencium tangan Gentari. Selamatan panen tetap dilanjutkan, meski rasanya tidak lagi seperti acara biasa. Tumpeng dipotong oleh Raden Mas Rekudana, lalu potongan pertama diberikan kepada Ki Demung, potongan kedua kepada Nyi Mas Padmarini, dan potongan ketiga kepada Gentari yang sedang memangku Kusuma. Beberapa kerabat tampak terkejut, tetapi tidak ada yang berani menolak. Gentari menerima piring itu dengan tangan gemetar. Ia tidak merasa sudah sampai puncak, tetapi merasa langkahnya yang lama diinjak akhirnya diberi tanah yang cukup untuk berdiri. 10 anak Gentari makan bersama di tikar tengah. Rangga membagi lauk kepada adik-adiknya, Jalu meniup nasi panas untuk Menur. Tirta menatap pintu tempat Ki Tambakrawa pergi. Laras menyenandungkan nada pendek agar Kusuma tidak terbangun, dan Sekar menyeka mulut Gading dengan ujung kain. Orang-orang melihat mereka bukan sebagai cabang liar, melainkan sebagai anak-anak yang tumbuh dalam didikan sabar. Nimas Padmarini memperhatikan pemandangan itu, lalu diam-diam meletakkan sepotong telur bumbu di piring Laras tanpa mengatakan apapun. Menjelang sore, hujan tipis turun di halaman Jaladara. Air menetes dari ujung atap, membasahi debu yang sejak pagi diinjak banyak kaki. Ki Demung berdiri untuk pulang dan berkata kepada Raden Mas Rekudana agar rumah besar tidak lagi mengukur manusia dari bilik tempat ia tidur, melainkan dari apa yang ia jaga saat rumah hampir roboh. Gentari mendengar kalimat itu sambil merapikan bakul bambu yang kini kosong dari rasa takut. Gelang perak kembali ia simpan, bukan sebagai rahasia, melainkan sebagai ingatan. Saat langit mulai gelap, Gentari berdiri di dekat sumur batu bersama Mbok Wirasih. Pendapa masih ramai oleh orang yang membereskan piring, tetapi hatinya terasa jauh lebih lapang. Pelayan tua itu menatapnya dari samping dan berkata, "Hari ini kau tidak naik karena menginjak tangga orang, kau naik karena lantai yang menahanmu akhirnya terlihat kuat." Gentari tersenyum letih, memandang anak-anaknya yang berlari kecil di bawah gerimis, lalu menyadari bahwa kemuliaan kadang datang bukan dengan sorak,
melainkan dengan diamnya fitnah yang tidak lagi punya tempat. Sesudah hari selamatan panen itu, Karangwuluh tidak langsung menjadi sunyi seperti halaman yang baru disapu. Selama beberapa hari, orang masih membicarakan gelang perak, surat batas sawah, dan kepergian Ki Tambakrawa di warung kelapa maupun tepi sumur. Namun nada pembicaraan telah berubah. Dulu nama Gentari disebut dengan curiga, kini disebut dengan pelan seperti orang menyentuh benda pusaka. Perempuan-perempuan yang pernah memandangnya ragu mulai mengirim sayur, ikan asin, dan seikat daun kelor tanpa banyak kata. Rumah Jaladara pun berubah, tetapi bukan dengan bunyi keras. Pintu bilik belakang yang dulu sering dibiarkan berderit kini diperbaiki oleh tukang kayu. Lantai bambu tempat gelang perak ditemukan diganti dengan papan jati sederhana, bukan agar masa lalu tertutup, melainkan agar kaki anak-anak tidak lagi tersangkut. Gentari tetap tidur di ruang itu beberapa malam, sebab ia tidak ingin berpindah seperti orang menang perang. Ia berkata kepada Rangga, "Tempat rendah tidak hina, bila pernah mengajari kita berdiri." Raden Mas Rekudana meminta para tukang membersihkan ruang sebelah pendapa yang lama dipakai menyimpan tikar rusak. Ruang itu kemudian disiapkan untuk Gentari dan anak-anak kecil, lebih terang, dekat halaman, tetapi tidak terlalu jauh dari dapur. Ketika Rekudana menyampaikan hal itu, Gentari menyembah dan berkata bahwa ia menerima bukan sebagai hadiah bagi dirinya, melainkan sebagai tempat yang layak bagi anak-anak yang telah diakui. Rekudana menunduk, sebab kata-kata itu lebih lembut daripada teguran, namun lebih dalam daripada kemarahan. Pada sore pertama setelah pindah, Gentari membawa kotak kayu daun nila ke ruang baru. Ia meletakkannya di sudut yang terkena cahaya sore, lalu membuka isinya di hadapan anak-anak, gelang perak, kain kelahiran, catatan saksi, dan cap rumah yang telah dikembalikan terbaring rapi. Gentari berkata bahwa benda-benda itu bukan mainan, bukan senjata, dan bukan alasan untuk menyombongkan diri. Ini pengingat, katanya, bahwa kebenaran harus dijaga lebih hati-hati daripada perhiasan, sebab ia mudah hilang bila orang malas mengingat. Ki Demung Jayanegara datang lagi 3 hari kemudian, membawa 2 pemuda desa untuk menata ulang catatan batas sawah. Di pendapa, ia meminta Raden Mas Rekudana menghadirkan Gentari, Nyimas Padmarini, dan anak-anak yang sudah cukup besar. Surat gelap Ki Tambakrawa dibakar di tungku kecil setelah dibacakan isinya, lalu abunya ditanam di bawah pohon sawo. Ki Demung berkata, "Yang curang jangan dibiarkan menjadi debu yang beterbangan, tanam saja agar menjadi pelajaran bagi akar." Semua orang mendengarkan dengan diam. Sejak itu, kap rumah Jaladara tidak lagi disimpan seorang diri. Raden Mas Rekudana meletakkannya dalam peti kecil dengan 3 kunci. 1 dipegang olehnya, 1 dipegang Nyimas Padmarini, dan 1 dipegang Gentari sebagai ibu penjaga rumah Jaladara. Sebutan itu mula-mula membuat Gentari tertegun, sebab ia tidak pernah meminta gelar. Namun Ki Demung menegaskan bahwa menjaga rumah bukan hanya menempati kursi depan, melainkan menahan fitnah, menjaga anak, dan menyelamatkan batas sawah dari tangan serakah. Nyimas Padmarini menerima kunci itu dengan wajah yang sulit dibaca. Malamnya, setelah semua lampu dipadamkan, kecuali lampu kecil dekat ruang tengah, ia berjalan ke dapur belakang dan menemukan Gentari sedang menghangatkan air untuk Kusuma. Beberapa saat mereka tidak bicara. Hanya bunyi sendok kayu menyentuh periuk terdengar pelan. Padmarini akhirnya berkata, "Aku terbiasa takut pada kekosongan, sampai lupa bahwa rumah tidak menjadi sempit hanya karena tangis anak bertambah." Gentari memandangnya, lalu menuangkan air hangat ke cawan. Gentari tidak menjawab dengan nasihat panjang. Ia hanya menyodorkan cawan itu dan berkata, "Air panas juga perlu ruang di cawan agar tidak tumpah, Nyimas." Padmarini menerima cawan dengan kedua tangan, lalu duduk di bangku rendah yang dulu jarang ia sentuh. Malam itu mereka berbagi diam yang tidak lagi tajam. Padmarini tidak meminta disayangi seketika, dan Gentari tidak berpura-pura luka sudah hilang. Namun di antara mereka,
pintu kecil mulai terbuka, cukup untuk angin lembut masuk. Hari-hari berikutnya berjalan seperti benang yang pelan-pelan kembali dirapikan. Rangga Pamenang mulai membantu ayahnya menerima tamu sawah, bukan duduk di kursi utama, melainkan membawa catatan air irigasi. Jalu Pranadipa sering ikut petani tua melihat awan dan arah semut sebelum musim tanam. Tirta Mandrawa dipercaya memeriksa lumbung bersama penjaga halaman karena matanya teliti pada jejak kaki. Gentari memperingatkan mereka agar tidak menganggap tugas kecil sebagai tangga kesombongan. Yang menjaga padi harus tahu lapar orang lain, katanya. Laras Gendingjati dan Nawang Murtiara lebih sering berada di dekat pendapa saat perempuan kampung datang menenun atau menumbuk bumbu bersama. Laras menyanyikan tembang pelan agar bayi-bayi tamu tidak rewel. Sementara Nawang mengatur tempat kain, benang, dan bakul agar tidak tertukar. Sekar Tandurini membantu dapur, menaruh garam secukupnya dan menegur adiknya bila membuang nasi. Menur Chandraloka masih kecil, tetapi ia suka duduk di samping Gentari, memandang wajah tamu seperti sedang belajar membaca hati manusia. Bagas Wiyantara dan Gading Wirasana tumbuh dengan bahu yang mulai kuat. Mereka membantu membawa air dari sumur, mengangkat kayu bakar, dan menata pagar bambu yang miring setelah hujan. Kusuma Reksanadi masih berjalan tertatih, tetapi setiap kali ia melewati pendapa, orang-orang tersenyum karena anak bungsu itu selalu berhenti di depan tiang tengah, seolah mendengar sisa suara hari kebenaran dibuka. Gentari memandang 10 anaknya dan merasa mimpi pelita dahulu tidak lagi jauh, melainkan menyala dalam kerja sehari-hari. Meski kehormatan Gentari naik, ia tetap menjaga kebiasaan lama. Ia bangun sebelum fajar, menyalakan tungku, menyapu halaman kecil di belakang, dan mencuci kendi dengan pasir halus. Beberapa pelayan baru merasa heran melihat seorang ibu penjaga rumah masih menunduk di dapur. Gentari hanya tersenyum dan berkata, tangan yang pernah membersihkan abu tidak perlu malu menyentuh abu lagi. Mbok Wirasih yang mendengar itu mengangguk puas, sebab ia tahu kemuliaan yang tidak meninggalkan dapur akan lebih lama bertahan. Pada suatu siang, kabar datang bahwa Ki Tambakrawa menetap di desa jauh dekat Rawa Asin. Ia tidak lagi mengurus surat keluarga dan hidup dengan menjual sirih di pasar kecil. Tidak ada yang menyoraki kabar itu. Raden Mas Rekudana hanya menghela napas, sedangkan Gentari meminta anak-anaknya tidak menyimpan dendam. Orang yang pergi dengan malu sudah membawa batu di punggungnya, katanya. Jangan kalian lempar lagi dari belakang. Anak-anak mendengarkan, meski beberapa wajah masih menyimpan ingatan pahit. Musim kemudian berganti. Hujan turun lebih teratur, mengisi parit, membuat sawah Karangwuluh menjadi hijau seperti kain baru dicelup. Rumah Jaladara kembali ramai oleh urusan biasa, bukan lagi oleh fitnah. Di halaman, ayam mengais tanah, anak-anak kecil mengejar capung, dan para buruh sawah menunggu pembagian benih sambil minum teh. Orang-orang mulai datang kepada Gentari bukan untuk menguji asal-usulnya, melainkan meminta pertimbangan tentang perselisihan kecil, pembagian air, atau anak yang hendak menikah. Gentari selalu mendengar lebih dulu sebelum bicara. Nimas Padmarini perlahan menemukan tempatnya yang baru. Ia tetap mengurus upacara rumah, pusaka, kain halus, dan tata duduk tamu, tetapi tidak lagi menutup pintu bagi anak-anak Gentari. Kadang Laras diminta membantunya memilih bunga untuk pendapa, dan Nawang diajari menyimpan kain agar tidak dimakan ngengat. Pada awalnya, anak-anak itu kaku, namun Gentari menasihati mereka agar menghormati Padmarini tanpa harus melupakan luka. Hormat bukan berarti lupa, katanya. Hormat berarti hati kita tidak ikut menjadi kasar. Suatu malam setelah hujan tipis, Padmarini datang ke ruang Gentari membawa selendang tua berwarna cokelat lembut. Ia berkata, selendang itu pernah disiapkan untuk anak yang tidak pernah lahir dari rahimnya. Tangannya gemetar ketika menyerahkannya kepada Menur, bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai tanda bahwa ia ingin berhenti bertengkar dengan nasib. Gentari melihat air mata tertahan di mata Padmarini, lalu berkata,
Yang tidak lahir pun boleh tetap diberi doa Nyimas. Malam itu Padmarini menangis tanpa suara. Rekudana semakin sering duduk bersama Gentari di serambi sore, bukan sebagai tuan yang memberi perintah, melainkan sebagai lelaki yang belajar mendengar. Ia meminta maaf berkali-kali, sampai Gentari akhirnya berkata bahwa maaf yang terlalu sering diucapkan harus berubah menjadi perbuatan. Sejak itu, Rekudana tidak pernah lagi memutuskan urusan rumah tanpa memanggil Padmarini dan Gentari bersama. Orang-orang kerabat mula-mula berbisik, tetapi setelah melihat rumah lebih tertib dan sawah lebih terjaga, mereka memilih menerima perubahan itu. Pada hari kelahiran Kusuma yang ketiga, rumah Jaladara mengadakan makan sederhana, bukan pesta besar. Di dapur, nasi liwet dimasak dengan daun salam, ikan asin digoreng hingga harum, sayur lodeh mengepul, dan teh gula batu disiapkan dalam teko tanah. Gentari duduk di dekat tungku, melihat Sekar mengaduk sambal, Laras menata piring, dan Menur mencuri sepotong mentimun. Di Pendapa, Rangga, Jalu, Tirta, Bagas, dan Gading membentangkan tikar. Semua bergerak seperti bagian dari satu napas panjang. Ketika makanan dibawa ke Pendapa, hujan sudah berhenti dan halaman berkilau oleh sisa air. Orang-orang kampung yang membantu sawah hari itu ikut makan bersama. Tidak ada tempat duduk yang terlalu tinggi. Tidak ada bilik yang disebut rendah. Padmarini duduk di sisi kanan Rekudana, Gentari di sisi kiri, dan anak-anak berada di antara mereka seperti jembatan yang dulu hampir dipatahkan. Bok Wirasih duduk dekat tiang, memegang cawan teh, matanya memandang semua itu dengan lelah yang bahagia. Setelah makan, Ki Demung yang kebetulan hadir meminta Gentari menyimpan gelang perak di tempat yang dapat dilihat anak cucu kelak. Gentari membawa sebuah kotak kaca kecil buatan tukang pasar, lalu meletakkan gelang itu bersama secarik kain daun nila. Ia tidak menaruhnya di ruang pusaka yang terkunci rapat, melainkan di ruang tengah dekat lampu malam. Agar siapapun yang lewat ingat, katanya, bahwa benda kecil bisa menyelamatkan cerita besar bila dijaga oleh tangan yang sabar. Malam semakin turun, membawa suara jangkrik dari pagar bambu dan bau tanah basah dari halaman. Anak-anak yang kecil mulai mengantuk, sementara yang besar masih berbicara pelan tentang sawah, lumbung, dan permainan esok hari. Gentari duduk di ambang serambi, memandang sumur batu yang dulu menjadi saksi mimpi 10 pelita. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai perempuan dari bilik belakang saja. Ia melihat jalan panjang berisi air mata, kerja dapur, kelahiran, fitnah, dan kebenaran yang akhirnya duduk tenang. Mbok Wirasih mendekat dengan langkah pelan, lalu duduk di samping Gentari. Perempuan tua itu tidak membawa nasihat panjang, hanya menatap anak-anak yang satu persatu rebah di tikar. Setelah lama diam, ia berkata, rumah ini akhirnya belajar bahwa atapnya ditahan oleh banyak tiang. Gentari tersenyum, menyandarkan punggung pada tiang serambi, dan merasakan untuk pertama kalinya bahwa lelahnya tidak pahit. Di kejauhan, kentongan malam berbunyi 3 kali, lembut seperti panggilan tidur bagi seluruh dusun. Beberapa tahun kemudian, orang Karangwuluh masih mengingat hari ketika Gentari berdiri di Pendapa membawa gelang perak. Namun yang lebih sering mereka ceritakan bukan lagi fitnah Ki Tambakrawa, melainkan bagaimana rumah Jaladara setelah itu selalu menyediakan nasi bagi musafir dan air bagi orang yang kehausan. 10 anak Gentari tumbuh dalam tugas masing-masing, tidak semuanya menjadi orang terkenal, tetapi semuanya dikenal sebagai penjaga yang tidak meninggalkan tanahnya. Bagi Gentari, itulah puncak kemuliaan yang paling tenang. Pada akhir cerita, bila malam turun di Karangwuluh, dan angin menyentuh daun sawo di halaman Jaladara, orang tua kadang berkata kepada cucunya bahwa kemuliaan tidak selalu datang dari kursi depan atau kain paling halus. Kadang ia tumbuh dari bilik belakang, dari tangan yang menanak nasi, dari ibu yang melahirkan 10 anak tanpa membiarkan hatinya menjadi batu. Dan orang kampung pun berkata pelan, rumah yang dijaga dengan sabar akan mengenal siapa yang benar-benar mencintainya.